Yang Allah mau adalah manusia dapat kembali mendapatkan tempat yang layak di dalam kerajaan sorga, sekalipun manusia telah terusir dari Taman Eden. Tapi Allah telah menyiapkan suatu taman yang lebih indah dari Taman Eden, yaitu kerajaan sorga yang kekal dan mulia. Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Mari kita bersorak-sorai. Haleluya, perkawinan anak domba telah tiba, pengantinnya telah siap sedia. Mari muliakan Dia. Salam, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudaraku sekalian, senang sekali saya bisa berjumpa lagi pada hari ini dalam acara khotbah online yang saya beri tema Yerusalem, Lihatlah Rajamu, bagian yang ke-28. Sejak semula Allah telah memberikan Taman Eden kepada manusia. Tetapi karena manusia telah jatuh ke dalam dosa, maka berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya. Lalu Tuhan Allah mengusir manusia itu dari Taman Eden, supaya manusia itu mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Firman Tuhan memberikan petunjuk kepada kita manusia, bahwa setelah kehidupan kita di dunia ini berakhir, akan ada kehidupan kekal, karena untuk itulah kita diciptakan. Mengapa manusia yang telah jatuh ke dalam dosa telah diusir keluar dari Taman Eden oleh Allah? Karena di Taman Eden ada pohon kehidupan yang membuat manusia yang memakannya akan hidup untuk selama-lamanya. Itulah sebabnya Allah telah mencegah manusia berdosa supaya jangan sampai mengambil dan memakan buah pohon kehidupan itu dan menjadi hidup untuk selama-lamanya dalam dosanya. Yang Allah mau adalah manusia dapat kembali mendapatkan tempat yang layak di dalam kerajaan sorga, sekalipun manusia telah terusir dari Taman Eden. Tapi Allah telah menyiapkan suatu taman yang lebih indah dari Taman Eden, yaitu kerajaan sorga yang kekal dan mulia. Jadi dari sini kita bisa mengetahui tentang adanya kehidupan kekal setelah nanti kita meninggalkan dunia ini. Sebagian akan mendapatkan kehidupan kekal di dalam kerajaan sorga, dan sebagian lagi mengalami kehidupan kekal di dalam neraka kekal. Dan Allah mempunyai rencana di dalam kehidupan manusia, dan Allah telah bekerja dengan caranya sendiri, dan semuanya itu sudah Allah beritahukan kepada hamba-hambanya, para nabi dan para rasul, juga kepada orang-orang yang tidak menanyakan Dia. Semuanya berada dalam kekuasaan dan kemahatauan Allah. Dan Allah berbicara dan menyampaikan firman-Nya
apa yang akan terjadi, baik secara langsung, juga melalui mimpi dan penglihatan, melalui nubuatan. Semuanya ada tertulis dan tercatat di dalam Alkitab, dan semuanya tergenapi. Karena Allah kita bekerja melalui firman-Nya. Firman Allah itu hidup dan berkuasa, dan tidak ada satupun dari firman-Nya yang gagal. Semuanya pasti jadi. Firman Allah yang hidup itu telah datang ke dalam dunia ini. Dan ia memiliki nama yang baru, yaitu Yesus Kristus yang adalah Mesias, Sang Penebus. Dialah yang dipilih Allah untuk menjadi penyelamat dan Tuhan. Yesus Kristus adalah utusan Allah untuk datang ke dalam dunia ini. Tetapi yang membedakan Yesus Kristus dari utusan Allah yang lainnya adalah bahwa Yesus Kristus berkuasa untuk mengalahkan, berkuasa untuk menghancurkan dan meremukkan iblis yang berkuasa atas dosa dan maut. Tidak ada satupun utusan Allah yang berkuasa sedemikian rupa, sedemikian hebat dan dahsyat dan sungguh sangat luar biasa, yang memiliki kuasa dan kekuasaan di bumi dan di sorga. Hanya Yesus Kristus, utusan Allah, yang memiliki kuasa sedemikian rupa. Kerajaan Allah itu harus datang ke dalam dunia ini, yaitu Yesus Kristus, karena dunia ini sudah dikuasai oleh kegelapan. Dunia ini sudah dikuasai oleh kuasa kerajaan iblis, sehingga manusia harus mengalami masalah demi masalah di dalam kehidupan dan penghidupan mereka, dan akhir dari kehidupan manusia adalah maut. Dan untuk mengatasi segala masalah yang ada di dalam dunia ini, manusia harus pindah dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan sorga, kerajaan yang terang di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus berkata, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Injil adalah kabar baik, berita sukacita, berita keselamatan, berita tentang kedatangan Yesus Kristus dan mulainya pemerintahan Allah di dunia ini. Kerajaan Allah adalah menunjuk pada hak dan kedaulatan Allah untuk memerintah dan menguasai tingkap-tingkap langit, matahari, bulan, dan bintang-bintang, planet-planet, dan semua yang ada di langit, termasuk kita manusia. Allah Bapa kita di sorga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Hanya ada satu jalan untuk mengatasi dosa manusia yang menuju kepada kematian, yaitu harus ada manusia pengganti, yaitu manusia yang tidak berdosa dan tidak bisa berbuat dosa, dan yang rela menderita menanggung dosa manusia akibat dari dosa karena telah mendurhaka kepada Allah. Allah tidak mengutus malaikat-malaikatnya. Allah juga tidak mengutus manusia, karena semua manusia telah jatuh takluk dan tunduk di bawah kekuasaan iblis, sehingga tidak mungkin bagi manusia untuk dapat melakukan tugas yang besar dari Allah. Hanya manusia Yesus Kristus yang adalah ketentuan Allah. Dia adalah manusia yang sempurna, yang dapat melakukan tugas pekerjaan Allah di dunia ini dengan penuh ketaatan, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Sesuai dengan firman Allah kepada ular, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Inilah peperangan Yesus Kristus yang terbesar melawan iblis melalui kematiannya di atas kayu salib. Bahwa pada hari yang ketiga, Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Kuasa iblis telah dihancurkan, telah dipatahkan, telah diremukkan.
Dan gelar iblis sebagai penguasa dunia ini telah diambil kembali oleh Tuhan Yesus Kristus dan diberikannya kembali kepada kita, orang-orang percaya dan yang menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Dan pada masa yang akan datang, Yesus Kristus akan datang kembali untuk yang kedua kalinya, untuk menjemput orang-orang tebusannya, untuk kita memerintah bersama-sama dengan Allah di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Yesus Kristus telah mengerjakan dan menyelesaikan tugasnya dengan setia dan sempurna di dunia ini. Demikian juga dengan kita sebagai orang-orang percaya. Seharusnya kita tidak hanya menjadi orang yang dipanggil oleh Allah, tapi kita harus masuk dalam hitungan orang-orang yang dipilih oleh Allah. Karena Allah telah berkenan untuk memindahkan kita dari kerajaan iblis. Dan sekarang kita sudah berada di bawah otoritas Yesus Kristus secara mutlak. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia menyatakan perbuatan-perbuatan iblis. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Aku memberikan tenaga dan kuasa kepada kamu untuk mengusir setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Saudaraku sekalian, inilah kuasa Allah yang bekerja di dalam kehidupan orang-orang percaya, di mana kita sudah dipindahkan dari kerajaan iblis kepada kerajaan Yesus Kristus. Kalau Yesus Kristus sanggup mengalahkan iblis, bahkan telah mengalahkannya, demikian juga dengan kita, orang-orang percaya. Kita sudah diberi kuasa, dan kuasa itu harus kita pergunakan untuk kita melawan segala tipu daya iblis yang senantiasa bekerja untuk menghancurkan kita, yang senantiasa bekerja untuk menyeret kita, untuk kita menjauh dari Allah. Tapi kita harus melawan kekuatan iblis itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga dengan kita yang mengalami kelemahan tubuh. Apapun jenis kelemahan kita, kita harus menolak, kita harus menengking kuasa kegelapan, kuasa-kuasa yang melemahkan tubuh kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena nama Yesus Kristus diberikan kepada setiap orang yang percaya untuk kita melawan kekuatan iblis dengan iman percaya kita yang penuh di dalam Dia yang memberikan kemenangan di dalam kehidupan kita, sehingga tidak ada penghukuman bagi orang-orang yang sudah berada di dalam Yesus Kristus, yang tidak berjalan menurut kehendak daging, tetapi yang terus berjalan dengan kekuatan Allah untuk kita menjadi penurut-penurut Allah, untuk kita melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Sehingga kalau Allah di pihak kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Tidak ada. Amin. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita sekalian. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya dan tekan tombol gabung untuk mendapatkan akses VIP. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Tuhan memberkati. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam
dalam naungan yang maha kuasa. Akan berkata kepada Tuhan, perlindunganku, pertahananku, Allahku yang ku percayai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Ini iman percaya kami kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah kami yang hidup. Engkau Allah kami yang berkuasa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami sudah membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.